Ang kamam mo din.
Lumpur, Mas. Lumpur. Kami terlalu pemilihanmu menjadi negara yang berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasarkan undang-undang kami pun berdiri, mewujudkan harapan reformasi. Semangat kami tak akan berhenti. Ayo awasi, ayo berdiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Kami terlalu pemilihanmu menjadi negara yang berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasarkan undang-undang kami pun berdiri, mewujudkan harapan reformasi. Semangat kami tak akan berhenti. Ayo awasi, ayo berdiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Kami terlalu pemilihanmu menjadi negara yang berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasarkan undang-undang kami pun berdiri, mewujudkan harapan reformasi. Semangat kami tak akan berhenti. Ayo awasi, ayo berdiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Demokrasi bangsa
Kita masuk di Facebook bukan? Langsung join kak. Hikmat sopan.
Bangku kok kosong aja. Tutup selama. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Selamat datang, berjumpa lagi dengan program Bawaslu Bicara. Bawaslu Bicara merupakan program Humas Bawaslu Kabupaten Kendal dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat. Lewat Bawaslu Bicara, masyarakat akan lebih tahu dan mengenal dunia pengawasan, pemilu dan pilkada. Penyelenggara demokrasi bermartabat dan berkualitas. Program Bawaslu Bicara ini akan disiarkan langsung melalui akun Facebook Bawaslu Kabupaten Kendal, juga melalui akun YouTube Bawaslu Kendal Jateng Channel. Juga Anda dapat mengikuti Bawaslu Bicara melalui webinar dengan ID dan password yang sudah kami terakan di sosial media Bawaslu Kabupaten Kendal. Pada program Bawaslu Bicara edisi ke-12 ini, kita akan membicarakan topik pembahasan yaitu mengenal Bawaslu lebih dekat. Hadir bersama saya sebagai pemateri Bawaslu Bicara edisi ke-12 ini yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal, Ibu Odilia Ami Wardayani. Mari langsung saja kita sapa Ibu Odi. Ibu Odi, bagaimana kabarnya Bu Odi hari ini? Ya Mbak, syukur kabar baik. Selamat pagi. Kita langsung saja masuk pada sesi mengobrol nih ya Bu Odi. Kita langsung saja masuk pada sesi tanya jawab kita untuk membahas mengenai lebih mengenal Bawaslu lebih dekat. Langsung saja kita masuk pada sesi tanya jawab. Yang pertama ini banyak masyarakat yang masih menyebut Bawaslu dengan sebutan Panwaslu, Bu. Apa bedanya Bawaslu dengan Panwaslu? Ya Mbak Jina, terima kasih atas acara di pagi ini. Webinar mengenal Bawaslu lebih dekat. Tentunya untuk masyarakat di Kabupaten Kendal, sahabat-sahabat Bawaslu ini bisa semakin mengenal Bawaslu ini lebih dekat lagi.
seperti yang ditanyakan oleh Mbak Jihan tadi, apa bedanya Panwaslu dengan Bawaslu? Memang sebelum ada Bawaslu, pengawas pemilu itu dinamakan Panwaslu atau singkatannya yaitu Panitia Pengawas Pemilu. Di mana panitia ini adalah sifatnya ad hoc, tidak tetap. Kemudian dan sekarang ini mulai 2018 Panwaslu ini sudah menjadi Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu seperti itu, dan sifatnya kami definitif atau bersifat tetap seperti itu Mbak Jihan. Lalu setelah berubah menjadi badan lembaga tetap ini, berubah menjadi Bawaslu, sebelum menjadi Bawaslu ini sistem kerjanya seperti apa, Bu? Sistem kerja Panwaslu ini seperti apa? Ya, jadi ketika sebelum Bawaslu, kami ini panitia lain. Ketika sebuah event atau acara atau kegiatan itu selesai, maka panitia ini otomatis langsung dibubarkan atau bubar seperti itu. Jadi tidak bersifat tetap. Seperti yang saya sebutkan tadi, sifatnya adalah ad hoc. Seperti itu, Mbak. Berarti kalau yang sebelumnya, sebelum menjadi badan lembaga itu sifatnya ad hoc ya, Bu? Bisa setelah ada event langsung dibubarkan. Iya. Lalu sejak kapan menjadi lembaga tetap? Bawaslu menjadi lembaga tetap itu sejak kapan, Bu? Sejak Agustus 2018 kami dilantik menjadi Bawaslu di tingkat kabupaten. Kami dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia dan dilantik juga oleh Bawaslu Republik Indonesia sejak Agustus 2018. Apa berubah menjadi lembaga tetap itu tentu saja merubah sistem kerjanya ya, Bu ya? Sistem kerja setelah menjadi lembaga tetap itu seperti apa? Ya, tentunya ketika kami sudah menjadi lembaga itu kami seperti yang kami sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi bahwa kami sifatnya pilih yaitu 5 tahun ke depan. Jadi kami mengawasi baik pemilu maupun pilkada atau pemilihan tidak melalui seleksi kembali. Kalau yang dulu ketika panitia pengawas pemilu itu setelah ada event kami dibubarkan, kemudian nanti dibentuk kembali. Namun kalau saat ini sistem kerja kami berlanjut sampai 5 tahun ke depan dari tahun 2018. Sebetulnya sistemnya masih sama, kami mempunyai jajaran di tingkat baik kecamatan, kemudian desa, dan di tingkat TPS. Namun yang di tingkat kabupaten ini kami bersifat tetap. Dan di tingkat kecamatan sampai di tingkat desa, kemudian tingkat TPS itu sifatnya masih ad hoc atau seperti panitia, seperti itu Mbak Jihan. Nah, ini tadi udah disinggung mengenai jajaran Bawaslu dari Bawaslu Kabupaten, Kecamatan, kemudian ada di tingkat desa. Untuk jajaran Bawaslu sendiri ini apa saja, Bu? Dari yang tertinggi sampai yang paling bawah, pengawas paling bawah itu apa saja? Ya, jadi tingkatan kami mulai dari Bawaslu RI, kemudian Bawaslu Provinsi, kemudian Bawaslu Kabupaten Kota, terus kemudian Panwaslu Kecamatan, kemudian Panwaslu Kelurahan atau Desa, dan yang paling bawah adalah pengawas TPS. Untuk yang tetap itu dari RI, kemudian provinsi dan kabupaten kota ya, Bu? Ya, betul seperti itu Mbak Jihan. Nah,
Itu tadi adalah penjabaran mengenai bagaimana Bawaslu terbentuk, bagaimana sistem kerjanya, kemudian tingkat hierarki di Bawaslu. Sekarang kita lebih dalam lagi nih Bu, membahas mengenai Bawaslu untuk mengenal lebih dekat agar teman-teman sahabat Bawaslu ini mengenal Bawaslu lebih dekat lagi. Untuk banyak orang yang belum tahu nih Bu, jumlah pimpinan Bawaslu itu ada berapa sih Bu? Jumlah pimpinan Bawaslu di kabupaten ini ada 5 orang. Di Kabupaten Kendal ini ada 5 orang terbagi dalam 5 divisi. Yang pertama yaitu divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Kemudian ada divisi hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi. Kemudian yang ketiga ada divisi penanganan pelanggaran. Kemudian ada divisi penyelesaian sengketa, dan yang terakhir divisi SDM dan organisasi. Seperti itu Mbak. Kemudian tugas dari divisi-divisi ini mulai dari divisi pengawasan itu mempunyai fungsi pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan serta pencegahan sengketa dan lain sebagainya. Sebelum kami melaksanakan pengawasan, tentunya kami akan melihat sejauh mana objek pengawasan kami ini, kemudian kami akan melakukan pencegahan agar supaya tidak terjadi pelanggaran. Bisa kita bayangkan ketika tidak ada pencegahan yang dilakukan, berapa banyak pelanggaran yang akan dilanggar oleh baik itu oleh peserta ataupun oleh mungkin masyarakat atau objek-objek yang tentunya sifatnya harus netral. Di sini di sisi pengawasan juga mengawasi tahapan pemilu dan pemilihan. Namun dalam pengawasan ini divisi kami Bawaslu juga mengawasi tentang netralitas ASN, jadi TNI Polri, kemudian kepala desa dan perangkatnya, kemudian penyelenggara pemilu juga menjadi objek pengawasan kami. Nah, untuk kami ini sebagai pengawas, sebagai penyelenggara pemilu juga tentunya harus diawasi. Nah, siapa yang mengawasi kita? Karena kita juga sebagai pengawas. Yang mengawasi kita tentunya adalah masyarakat atau siapapun bisa mengawasi kami. Seperti itu untuk di sisi pengawasan. Kemudian untuk divisi hukum, di sini divisi hukum hubungan masyarakat, data dan informasi. Divisi hukum di sini mempunyai fungsi menyiapkan analisis dan kajian tentang hukum atau aturan-aturan yang ada di dalam sistem kerja kami. Kemudian ada fungsi hubungan masyarakat dan pengelolaan serta pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, di sini Bawaslu Kabupaten Kendal sudah mempunyai PPID, di mana PPID ini adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, di mana masyarakat bisa memperoleh informasi terkait dengan Bawaslu ini untuk bisa mengenal lebih dekat lagi PPID kami yang beralamat di ppid.kendal.bawaslu.go.id. Nanti masyarakat bisa mencari informasi apa saja kegiatan-kegiatan kami, apa saja yang sudah kami lakukan terkait dengan pengawasan kami, baik di pemilu maupun di pemilihan. Masyarakat bisa mencari informasi melalui PPID kami. Silakan kepada teman-teman, sahabat Bawaslu, masyarakat Kabupaten Kendal untuk bisa mengakses PPID kami seperti di alamat yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang untuk di sisi penanganan pelanggaran, di sini mempunyai fungsi menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan, di mana masyarakat
bisa melaporkan kepada kami Bawaslu terkait dengan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Kemudian divisi penanganan pelanggaran ini juga mempunyai fungsi penanganan tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan. Kemudian pengkajian dan tindak lanjut laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Kemudian yang terakhir adalah penyelesaian penanganan dugaan penyelenggaraan kode etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan pengawas TPS. Di mana ketika jajaran kami di tingkat ad hoc ini mengalami pelanggaran kode etik, maka yang menangani adalah di Bawaslu Kabupaten oleh Divisi Penanganan Pelanggaran. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, masyarakat bisa mengawasi kami terkait dengan kode etik itu. Jadi silakan apabila masyarakat atau sahabat Bawaslu menemukan atau mengetahui ketidaknetralan kami atau terkait dengan integritas kami, maka silakan masyarakat atau sahabat Bawaslu sekalian untuk bisa melaporkan di Bawaslu Kabupaten. Seperti itu untuk divisi penanganan pelanggaran. Kemudian masih ada dua divisi lagi, yaitu divisi penyelesaian sengketa. Di sini mempunyai fungsi penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan. Sengketa pemilu di sini, proses pemilu di sini yang bisa mengajukan sengketa kepada Bawaslu adalah peserta pemilu, sengketa antar peserta pemilu dan peserta pemilu beserta dengan penyelenggara pemilu. Di sini adalah KPU. Kemudian untuk divisi sumber daya manusia dan organisasi mempunyai fungsi yaitu pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwas atau Panwas Kecamatan. Kemudian untuk seleksi yang di tingkat desa dan di tingkat TPS itu menjadi kewenangan dan ranah dari Panwaslu Kecamatan. Kemudian untuk selanjutnya fungsi dari sumber daya manusia dan organisasi adalah pembinaan Panwaslu Kecamatan sampai dengan pengawas TPS. Untuk pembinaan ini menjadi tugas dan fungsi dari divisi sumber daya manusia dan organisasi di tingkat kabupaten. Seperti itu Mbak Jihan. Untuk berapa jumlah pimpinan dan fungsinya, mungkin teman-teman sudah bisa memahami dari penjelasan saya ini. Tugas dan fungsinya berat sekali ya Bu, maksudnya banyak sekali kesibukannya dari pimpinan di Bawaslu Kendal ini ya Bu ya. Iya Mbak Jihan, betul. Untuk staf kesekretariatannya sendiri ini ada berapa orang nih Bu? Total keluarga besar Bawaslu Kabupaten Kendal ini ada berapa orang ya? Untuk kesekretariatan di Bawaslu Kabupaten Kendal ini, kami di kesekretariatan ini dikepalai oleh seorang koordinator sekretariat, satu orang, kemudian dibantu oleh bendahara, kemudian ada staf 16 orang terdiri dari analis hukum berjumlah 8 orang, kemudian ada staf keuangan sebanyak 4 orang, kemudian tenaga IT 1 orang dan tenaga pendukung ada 3 orang. Di mana kesekretariatan ini membantu atau supporting system untuk kami di Bawaslu Kabupaten Kendal ini. Supporting system di sini dalam arti bahwa mensupport semua kegiatan kami sehingga seluruh sistem ini bisa berjalan sesuai dengan kelembagaan kami. Seperti itu Mbak Jihan. Banyak ya Bu, totalnya berarti kalau dengan pimpinan ada 23 orang ya Bu? Iya. Kalau di jajaran Panwaslu Kecamatan sendiri, apakah jumlahnya juga sama dengan di kabupaten, Bu?
Untuk di tingkat kecamatan, untuk kesekretariatan ini dibantu oleh 1 orang kepala sekretariat, 1 orang bendahara, di mana kepala sekretariat dan bendahara ini diampu oleh PNS di tingkat kecamatan. Kemudian ada staf IT 1 orang dan kemudian ada staf pendukungnya 2 orang. Jadi total di kecamatan untuk kesekretariatan itu ada 5 orang, Mbak Jihan. 5 orang. Kalau masa kerja di Bawaslu sendiri berapa sih Bu? Masa kerja pimpinan Bawaslu Kendal itu berapa lama sih Bu? Kami disertakan dalam Bawaslu Kabupaten ini selama 5 tahun, dari mulai Agustus 2018 sampai dengan nanti Agustus 2023. Untuk di Panwaslu Kecamatan juga sama Bu atau berbeda? Beda Mbak, untuk di kecamatan itu sifatnya ad hoc, jadi nanti ketika event pilkada ini selesai, Panwascam ini juga selesai. Di kami ini Panwascam masa kerja untuk pilkada ini selama 12 bulan. Kemudian untuk PPD itu pengawas desa itu 8 bulan, dan untuk pengawas TPS ini nanti 1 bulan. Ternyata banyak sekali ya Bu jajarannya, dari Bawaslu RI, kemudian di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, ada di kecamatan, kemudian di desa. Banyak sekali keluarga besar Bawaslu ini ya Bu ya. Iya Mbak Jan. Untuk rekrutmen ini Bu, banyak mungkin sahabat Bawaslu kaula muda ini penasaran rekrutmen staf sekretariat Bawaslu Kabupaten itu bagaimana sih Bu? Untuk rekrutmen staf kesekretariatan Bawaslu di kabupaten itu dilaksanakan itu serentak sebelum ini. Jadi kami mengacu kepada Bawaslu RI serentak se-Indonesia melalui tes tertulis, kemudian tes wawancara, dan akhirnya terpilih di antara dari peserta yang mendaftar itu Mbak. Berarti serentak ya Bu ya, maksudnya tidak Bawaslu Kendal melakukan rekrutmen sendiri, tapi serentak dari RI ya Bu, dari jadi kami mengikuti aturan dari Bawaslu Republik Indonesia seperti itu. Untuk rekrutmen Panwaslu Kecamatan sendiri itu seperti apa Bu? Apakah juga ada dari RI juga malah memberikan surat edaran untuk melakukan rekrutmen Panwaslu Kecamatan atau bagaimana? Ya, jadi untuk rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk pilkada 2020 ini pada bulan atau tahun yang lalu kami melakukan rekrutmen dengan tes tertulis melalui online atau CAT. Kemudian ada seleksi wawancara, kemudian kami menetapkan melalui rapat pleno, dan kemudian untuk PPD dan TPS nantinya ini menjadi kewenangan dari Panwaslu Kecamatan. Hierarkinya seperti itu Mbak. Jadi Panwaslu Kecamatan merekrut PPD, kemudian melantik PPD juga Bu? Ya, betul. Nah itu tadi kita sudah mengupas tuntas nih Bu, jajaran dari Bawaslu RI kemudian sampai di PPD ya Bu ya. Mungkin teman-teman masih ada yang penasaran ini Bu, seperti apa jajaran di Bawaslu ini dan mau tanya-tanya ini Bu. Kita buka sesi pertanyaan, apabila teman-teman ada yang ingin bertanya bisa di kolom komentar ya Bu.
ada yang Gimana, Mbak? mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa ditulis di kolom komentar. Apa ini ada yang melambaikan tangan untuk bertanya ini Bu? Coba Bu. Oh ya, pemberitahuan untuk sahabat Bawaslu yang mengikuti webinar ini, link untuk mendapatkan sertifikat sudah di-share di kolom komentar ya. Apabila ingin mendapatkan sertifikat mengikuti webinar ini, dapat mengisi link yang sudah kami terakan di kolom komentar. Sepertinya belum ada yang bertanya. Ini Bu, kita lanjut saja tanya jawabannya ya Bu ya. Iya, Mbak. Nah, ini untuk sahabat Bawaslu yang belum tahu, ini pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2020 ini jatuh pada tanggal 7 Desember tahun 2020. Untuk persiapan Bawaslu Kendal sendiri bagaimana ini Bu untuk mengawasi Pilkada di tengah pandemi COVID ini Bu? Apakah sudah siap atau belum Bu? Saya ulangi lagi ini. Saya ulangi lagi, pelaksanaan Pilkada di Kendal ini nanti jatuh pada tanggal 9 Desember tahun 2020 nih Bu Aldi. Bu Odi, apakah bisa mendengar suara dari sini Bu Odi? Bu Odi, apakah bisa mendengar suara dari sini? Mbak. Sudah bisa mendengar suara dari sini Bu Odi? Ya, sudah. Mohon maaf teman-teman, untuk mungkin ada yang delay ya koneksinya atau suaranya putus-putus. Tapi tetap bahagia kan dapat mengikuti webinar ini kan. Kita lanjut saja mengupas tuntas Bawaslu nih Bu Odi. Jadi kan pelaksanaan pilkada itu sudah ditentukan tanggalnya ya Bu. Pilkada Kendal dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Di tengah persiapannya masih di tengah COVID ini Bu, pandemi COVID-19 ini Bu. Apakah Bawaslu Kendal sudah siap ini untuk melakukan pengawasan? Seperti apa persiapan pengawasan di tengah pandemi COVID ini Bu? Bisa kita keluar dulu. Bu Odi dapat mendengar suara dari sini Bu Odi? Bisa.
mohon maaf sahabat Bawaslu yang mengikuti webinar apabila terganggu dengan jaringan dan sedikit delay ini untuk video dan suaranya, mohon maaf. Tapi tetap semangat ya mengikuti webinar ini ya. Terima kasih sudah berpartisipasi nih loh. Kita lanjut lagi mengupas tuntas Bawaslu ini Bu. Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini kan sudah ditentukan tanggalnya ya Bu ya, tanggal 9 Desember tahun 2020. Dan pengawasan tahapannya itu di tengah pandemi COVID-19 ini Bu, yang belum usai-usai juga ini Bu. Bagaimana cara Bawaslu Kabupaten Kendal melakukan pengawasan di tengah pandemi COVID-19 ini Bu? Ya Mbak Jilan, jadi Bawaslu Kabupaten Kendal saat ini kesiapan kami sudah mengaktifkan jajaran kami di tingkat kecamatan sejumlah 60 pengawas Kabupaten Kendal, kemudian pengawas desa sejumlah 286 di tingkat kelurahan ataupun desa. Di sini kami juga sudah melakukan feedback kepada jajaran kami terkait dengan tahapan-tahapan yang harus kami awasi. Kemudian di lain itu kami juga sudah melaksanakan kegiatan atau pengawas partisipatif, yaitu dengan sekolah kader pengawas partisipatif melalui daring, di mana ada teman-teman sahabat Bawaslu di Kabupaten Kendal yang menjadi siswa di sekolah kader pengawas partisipatif. Itu nanti kami harapkan di dalam teman-teman sekolah kader pengawas partisipatif ini bisa juga menjadi pengawas partisipatif sebagai informan kami, intelijen kami, di mana apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran di penyelenggaraan Pilkada 2020 ini, harapan kami untuk bisa memberikan informasi dan melaporkan kepada kami. Kemudian kami Bawaslu Kabupaten Kendal juga memberikan bekal alat pelindung diri kepada jajaran kami di tingkat pengawas kecamatan dan pengawas desa atau kelurahan, di mana di dalam mengawasi tahapan ini tentunya jajaran kami ini bersifat mobile, tentunya juga mengandung risiko adanya virus atau COVID-19 ini. Maka kami memberikan alat pelindung diri yang sifatnya standar minimal seperti face shield, kemudian masker, hand sanitizer, dan vitamin serta kaos tangan. Seperti itu Mbak Jihan. Jadi sudah siap sekali nih ya Bu untuk mengawasi pilkada, sudah siap. Ya, kami juga sudah mengaktifkan kembali Gakumdu di tingkat kabupaten, yaitu gabungan hukum terpadu, di mana ada di sini Bawaslu, kemudian Polres, kemudian Kejaksaan Negeri Kendal. Itu untuk nantinya memproses adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Seperti itu Mbak. Berarti meskipun sekarang ini kita masih dalam kategori pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pengawasan Bawaslu itu tidak putus ya Bu ya, langsung jalan terus ya Bu? Ya, jadi kami setelah diaktifkan, jajaran kami diaktifkan kembali, itu harus langsung siaga dan running tentunya, karena memang tahapan juga tetap berjalan seperti di PKPU 5 2020, di mana tahapan saat ini juga sudah mulai pencoplitan, muntarik. Dan kami Bawaslu Kabupaten Kendal sudah melaunching posko pengaduan untuk pengawasan pencoplitan ini di 20 kecamatan, kemudian di 286 desa dan 1 di kabupaten posko aduan. Jadi silakan
diarahkan masyarakat bisa melaporkan ke posko kami terkait dengan apakah sudah terdaftar dan sudah dicoplit oleh petugas dari KPU. Begitu Mbak Jihan. Oke, Bu Odi, ini sebelum melanjutkan sesi tanya jawab selanjutnya, ada pertanyaan masuk ini Bu, apa mau dijawab dulu atau nanti di akhir acara saja Bu Odi? Saja di akhir acara sekalian Mbak. Ya, lanjut pembahasan lagi ya Bu Odi ya. Baik, ya. Ya, diinformasikan kepada sahabat Bawaslu yang mengikuti webinar bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar atau nanti kita ada sesi pertanyaan. Apabila ada yang ingin bertanya bisa melambaikan tangan. Ini lanjut lagi nih Bu Odi. Apabila tuh masyarakat Kendal di daerahnya ada pelanggaran Bu, dan mereka tuh bingung mau lapor pelanggaran kemana dan takut ini Bu. Biasanya orang-orang takut mau melapor. Ini bagaimana caranya untuk melapor Bu Odi? Terima kasih Mbak Jian. Jadi memang harapan dari Bawaslu itu ada partisipatif dari masyarakat untuk mengawasi kemudian melapor kepada kami, karena memang selama ini hanya Bawaslu yang bersifat aktif untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran, tentunya dengan temuan-temuan kami, tetapi masih minim sekali dari masyarakat yang melapor kepada kami terkait dengan pelanggaran yang ada di baik itu pemilu maupun nanti pilkada 2020. Kemudian apabila masyarakat mengetahui ada pelanggaran, kami mohon untuk bisa melaporkan, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, bisa ke Bawaslu Kabupaten, kemudian di Bawaslu Kecamatan, kemudian di Panwaslu Kelurahan atau Desa. Kemudian tentunya pelapor ini atau laporan ini adalah laporan yang sifatnya bertanggung jawab. Dalam hal ini disertai identitas diri, dan kami akan melindungi atau menjaga kerahasiaan dari pelaku ini. Seperti itu, Jihan. Oh, berarti jangan takut lapor ya Bu Odi? Betul, dan lapor itu adalah hebat, seperti itu Mbak. Mungkin orang-orang tuh takutnya kalau lapor nanti identitasnya diumbar gitu Bu. Lah itu untuk privasi identitas orang yang melapor itu bagaimana nanti Bu? Kami akan tetap menjaga privasi dari pelapor ini, dan ini menjadi informasi yang dikecualikan, seperti itu Mbak. Berarti sudah tidak ada lagi alasan takut melapor ya Bu? Betul. Kalau mau ke kabupaten jauh bisa lapor di Panwaslu kecamatan terdekat. Ya, seperti itu Mbak. Ada di Panwaslu kecamatan juga sudah ada posko aduan ya Bu. Semuanya mudah untuk melapor ya Bu? Iya, betul. Kalau syarat untuk melapor itu apakah ada batasan umur untuk melapor atau semua orang bisa melapor semua ini Bu? Jadi siapa saja yang bisa melapor ke kami, yaitu yang pertama adalah warga negara Indonesia yang berusia mempunyai hak pilih. Kemudian dari peserta pemilu atau pemilihan, kemudian peserta tim kampanye ataupun tim sukses dari peserta pemilu atau pemilihan. Kemudian pemantau, itu Mbak yang bisa melapor kepada kami. Kalau nanti sudah ada laporan masuk nih Bu, sudah ada laporan masuk itu diproses terlebih dahulu atau semuanya langsung menjadi sengketa Bu? Karena tadi juga ada divisi sengketa, itu bagaimana prosesnya Bu? Iya, jadi tinggal nanti laporannya itu apa. Misalnya melanjutkan penyelesaian sengketa atau melanjutkan sengketa, maka kami Bawaslu Kabupaten Kendal akan
mengkaji kemudian menindaklanjuti adanya dugaan sengketa ataupun sengketa. Kemudian kalau melapor sifatnya adalah laporan pelanggaran, maka dugaan pelanggaran, maka kami akan menerima laporan itu dan mengkaji sebagai dugaan pelanggaran. Apakah nanti masuk di dalam kajian kami, apakah nanti masuk di dalam pelanggaran administrasi ataukah pelanggaran pidana. Jadi kami dalam menerima laporan ini tidak langsung memproses, tetapi kami juga akan meregistrasi dulu laporan ini dengan syarat apakah ini juga sudah masih masuk di dalam HI ataupun belum kadaluarsa seperti itu, Mbak. Nah, kita sudah membahas satu-satu divisi-divisi di Bawaslu Kendal ini, Bu. Yang terakhir ada divisi hukum, humas data, dan informasi ini, Bu. Ini fungsinya apa, Bu Odi? Ya, tadi sudah saya sebutkan untuk fungsi dari divisi hukum di sini adalah penyiapan analis dan kajian hukum terkait dengan aturan-aturan baik itu undang-undang, kemudian Bawaslu, kemudian PKPU, dan aturan-aturan yang lainnya. Kemudian tentunya ada hubungan masyarakat, salah satunya yaitu sosialisasi seperti saat ini menjadi fungsi dari divisi hukum, humas, data dan informasi. Kemudian ada pengelolaan dan pelayanan informasi publik seperti yang sudah saya sampaikan tadi, masyarakat bisa mencari informasi atau melihat lebih dekat lagi Bawaslu melalui PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang beralamat di ppid.kendal.bawaslu.go.id. Itu Mbak fungsi dari divisi hukum, humas, dan data dan informasi. Nah, tadi kita sudah membahas banyak hal ya, Bu Odi. Nah, menyinggung juga pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember tahun 2020. Ini untuk pengawas di TPS juga nanti akan dibentuk ya, Bu Odi? Iya, betul. Lalu kapan ini, Bu? Pengawas TPS dibentuk ini kapan? Apakah sudah terbentuk saat ini ataukah belum? Bagaimana itu? Saat ini belum, tingkat jajaran kami yang paling di bawah adalah saat ini di pengawas kelurahan atau desa. Nah, untuk pengawas TPS sendiri ini tentunya nanti kami juga akan membentuk pengawas TPS yaitu 23 hari sebelum hari pemungutan suara. Itu kami harus sudah membentuk itu, dan 7 hari setelah pemungutan suara itu pengawas TPS tersebut berakhir masa kerjanya. Jadi masa kerja TPS ini adalah 1 bulan, Mbak. 1 bulan ya, Bu? Iya. Dan ini akan dibentuk oleh Bawaslu kecamatan. Untuk ini mungkin sahabat Bawaslu ada yang kepengen nih, Bu, jadi pengawas TPS nih, Bu, dan pengen tahu siapa saja sih yang bisa jadi pengawas TPS. Mungkin ada sahabat Bawaslu yang pengen ini, siapa sih, Bu, yang bisa jadi pengawas TPS itu? Ya, jadi warga negara Indonesia yang berusia minimal 25 tahun pada saat mendaftar, kemudian berijazah minimal SLTA, dan tentunya harus netral, tidak menjadi anggota partai politik, kemudian tidak menjadi tim sukses, dan lain sebagainya. Nanti pada saat perebutan kami juga akan mensosialisasikan pengumuman, tentunya nanti dengan syarat-syarat yang lebih banyak lagi. Namun syarat yang paling minimal adalah berusia 25 tahun, pendidikan SLTA, dan tidak menjadi anggota partai politik atau menjadi tim sukses atau tim kampanye. Begitu, Mbak Jihan. Bisa dicatat ya teman-teman semua, sahabat Bawaslu yang kepengen menjadi pengawas TPS ini, jangan lupa syaratnya yaitu umur minimal 25 tahun ya, Bu, dan ijazahnya SMA.
jangan lupa juga harus netral, tidak boleh menjadi tim sukses peserta pilkada nggih Bu nggih. Ya, dan kami membutuhkan nantinya ada sejumlah 2.242 pengawas TPS Kabupaten Kendal. Ini di masa pandemi, pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID ini kan ada pembatasan kerumunan orang ya Bu, PSBB itu apakah berpengaruh dengan jumlah TPS Bu? Jumlah TPS sudah ditentukan, yaitu untuk Kabupaten Kendal 2.242 dengan pemilih satu TPS maksimal adalah 500 orang. Seperti itu Mbak. Berarti jumlah TPS-nya bertambah dari pelaksanaan pemilu tahun lalu ya Bu Odi? Ya, jadi bertambah sebanyak 397 karena pada awalnya satu TPS itu sebanyak maksimal 800 orang, namun karena pandemi ini maka dikurangi menjadi maksimal 500 orang sehingga TPS ini menjadi bertambah. Lalu untuk Bawaslu ini kan nanti pengawas pasti terjun ke lapangan ya Bu Odi? Ya Mbak, itu kami harus mengawasi sampai ke lapangan dan sifatnya adalah mobile untuk pengawas kami. Lalu dalam situasi wabah pandemi COVID ini bagaimana cara Bawaslu mengawasi Bu Odi? Padahal harus ke lapangan, harus langsung terjun supervisi, mengawasi di situ, bagaimana cara mensiasatinya Bu Odi? Jadi kami menerapkan juga aturan dari protokol COVID, di mana semua kegiatan pemilihan ini harus melaksanakan juga protokol COVID. Jadi kami di jajaran kami juga di Bawaslu Kabupaten Kendal ini dalam mengawasi tahapan pilkada di masa COVID ini tentunya dengan memakai alat pelindung diri. Dan semua yang berkegiatan di tahapan pemilu pilkada 2020 ini juga menjadi objek pengawasan kami, apakah peserta ini nanti juga melaksanakan atau mematuhi protokol kesehatan ini. Ya, berarti sudah siap sekali ya Bu dalam mengawasi pilkada tahun 2020 ini. Mau seperti apa situasi dan kondisinya, Bawaslu Kendal sudah siap ya Bu Odi? Ya, kami sudah membuat strateginya seperti itu, karena memang kami harus menegakkan aturan. Oke, kita sudah mengobrol banyak sekali materi ini Bu Odi, banyak sekali dari awal tadi sampai sekarang sudah mau hampir 1 jam, tidak terasa ya Bu. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya ini, bisa lambaikan tangan atau bisa lambaikan tangan mungkin kalau teman-teman ingin bertanya. Oh, ini sudah ada pertanyaan masuk dari Panwascam Kaliwungu ini Bu Odi. Ya, silakan Mbak. Untuk pencoklitan serentak pada tokoh-tokoh, apakah kita sudah mendapatkan data dari KPU yang akan didatangi tokoh pada hari H itu siapa Nje? Ya, nanti akan kami berikan tentunya sesuai hierarkis kami berjenjang. Nanti setelah kami mendapatkan itu, kami akan turunkan ke jajaran kami baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Siapa saja yang nantinya pada tanggal 18 akan dicoklis secara serentak oleh jajaran KPU. Seperti itu Mbak, nanti silakan menunggu arahan dari Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Seperti itu nggih Pak, dari Panwascam Kaliwungu tadi sudah dijawab. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi bisa lambaikan tangan mungkin ya. Ada yang ingin bertanya bisa lambaikan tangan.
Oh, itu dari Panwascam Gemuh, Bu Odi, mau bertanya. Ya, silakan. Monggo Panwaslu Kecamatan Gemuh bisa mengatakan menanyakan apa yang akan ditanyakan. Bentar Pak, belum dibuka. Sudah. Jelas suaranya? Oke, jelas Pak. Jelas suaranya? Jelas Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan mewakili teman-teman dari Kecamatan Gemuh. Yang pertama mungkin bisa disampaikan Bu Pimpinan kaitannya dengan sejarah kepemiluan Bawaslu biar kita bisa mengenalnya lebih dekat lagi. Terutama itu Bawaslu yang dulunya ad hoc dan sekarang sudah menjadi badan. Pertanyaan yang kedua, ini terkait dengan tugas kami sebagai Panwascam ya. Kami menghendaki terkait dengan bintang pengawasan, apakah mungkin bisa dilakukan dengan tatap muka? Misalnya bintang dilakukan dari profil masing-masing turun ke kecamatan. Pertanyaan berikutnya terkait dengan posko aduan. Nah, ini untuk pembuaran MMT, apakah nantinya juga ada anggarannya? Karena untuk sementara kami mengantisipasinya menggunakan print out kertas biasa warna. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah nantinya untuk OSDM, pengawas TPS itu juga ada rencana untuk di rapid test seperti halnya PPDB. Itu aja 4 yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Kecamatan Gemuh atas pertanyaannya. Langsung dijawab atau masih mau membuka pertanyaan yang lain, Bu Odi? Langsung aja Mbak, saya jawab. Oke. Baik Mas Malik, terima kasih. Tentunya kami akan menjawab yang sifatnya secara umum saja. Namun yang sifatnya internal dan ini menjadi ranah bimbingan teknis untuk Panwascam, nanti akan kami jawab ketika ini terjadi di bimbingan teknis saja. Yang pertama terkait dengan sejarah pemilu, tadi sudah saya jelaskan. Kalau saya menjelaskan terlalu panjang, nanti waktunya juga habis di situ. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa sebelum ada Bawaslu itu sifatnya adalah Panwaslu, sifatnya ad hoc, namanya saja panitia pengawas pemilu, sehingga ketika event itu bubar maka pengawas itu juga bubar. Namun ketika di tahun 2018, tepatnya di bulan Agustus, terbentuklah Badan Pengawas Pemilu yang sifatnya tetap dan definitif. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kami masih disebut sebagai Panwaslu. Akan tetapi dalam putusan MK Nomor 48 Tahun 2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Panwaslu Kabupaten Kota dimaknai sebagai Bawaslu. Seperti itu. Jadi untuk penyelenggara pemilu di Bawaslu ini diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun untuk pilkada kami 2020 kami memakai Undang-Undang 10 2016 terkait dengan teknis-teknis pengawasan kami. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 10 2016 ini, Panwaslu Kabupaten Kota dimaknai sebagai Bawaslu. Nah, yang kedua terkait anggaran tadi, kami akan menyampaikan nanti di dalam Bintek. Kemudian yang terakhir tadi pertanyaannya apa Mbak Jian? Apakah ada rapid test untuk Panwaslu Kecamatan?
Untuk rapid test kami sudah mengagendakan, tetapi karena hari ini di jajaran Bawaslu mulai provinsi sampai dengan kabupaten kota dan se-Jawa Tengah ini baru melaksanakan review anggaran kembali, karena memang ini terkait dengan kesediaan anggaran untuk rapid test ini, maka nanti karena ini juga sifatnya anggaran, kesediaan anggaran, maka nanti akan kami jelaskan kembali di internal kami, karena Panwascam juga masuk internal kami, tentunya seperti itu nanti bisa ditanyakan di dalam kegiatan internal. Kalau ini kan memang sifatnya kita umum, sehingga teman-teman Panwascam untuk bisa memaklumi dan sadar ketika nanti ada hal-hal yang kiranya ingin ditanyakan itu di dalam pertemuan internal saja. Kemudian pertanyaannya paling enggak Tadi ada, apakah ada sesi tatap muka dalam berkoordinasi ini Bu? Ada dalam koordinasi apakah ada sesi tatap muka? Hari ini kami nanti sampai dengan besok ada review anggaran. Kami baru mengusahakan dan mengusulkan untuk sesi tatap muka terkait dengan bimbingan teknis kepada jajaran NKO kami, yaitu di Panwascam, kemudian Panwascam di pengawas desa. Untuk teman-teman Panwascam, saya mohon untuk bersabar, karena tentu nanti ketika itu bisa, kami akan langsung menginformasikan dan menurunkan kepada Panwaslu kecamatan. Jadi seperti itu. Baik Bu Odi, ini ada pertanyaan masuk lagi di kolom komentar di Zoom ini Bu Odi. Bu Odi dapat mendengar suara dari sini? Ya, bisa Mbak. Ya, ini ada pertanyaan lagi masuk dari Rina Ayu Bu. Apa saja strategi yang ditawarkan kepada panitia agar menghasilkan pilkada yang jujur dan adil, jurdil sekaligus berintegritas? Pertanyaan dari sahabat Bawaslu Rina Ayu. Ya, terima kasih Mbak Rina Ayu atensi pertanyaannya. Untuk strategis agar pilkada ini berjalan dengan jurdil dan sesuai dengan harapan masyarakat Tegal, tentunya kami memberikan bimbingan teknis kepada jajaran kami di tingkat panitia atau ad hoc untuk selalu menerapkan aturan-aturan sehingga tahapan pemilihan bupati atau pilkada 2020 ini bisa berjalan sesuai dengan aturannya, tentunya dengan bantuan dari masyarakat Kabupaten Kendal khususnya. Tanpa ada bantuan dari masyarakat di Kabupaten Kendal pada khususnya, Bawaslu sangat terbatas dengan jumlah personil pengawas kami, sehingga kami mengharapkan adanya pengawas partisipatif yang bisa memberikan informasi ataupun sebagai intelijen kami untuk memberikan masukan atau laporan terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020 ini, terutama terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh baik itu peserta maupun tim kampanye ataupun tim sukses. Dan tentunya terkait dengan netralitas yang sudah saya sebutkan tadi, baik PNS, TNI Polri maupun dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Begitu Mbak Jihan. Ya, berarti partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan ya Bu untuk pengawasan ini. Pengawas partisipatif dari masyarakat itu sangat membantu Bawaslu ya Bu Odi. Jadi selain pengawas pemilu atau pengawas pemilihan di tingkat kecamatan dan desa, juga perlu adanya bantuan dari pengawas partisipatif yaitu masyarakat. Ya, sepertinya cukup ya Bu Odi untuk sesi tanya jawabnya, atau mau menambah satu pertanyaan lagi Bu Odi?
silakan. Kalau memang masih ada, ditampung saja. Kalau sudah, ya sudah. Ya, ada sahabat Bawaslu yang ingin bertanya lagi, bisa lambaikan tangan. Sahabat Bawaslu yang ingin bertanya bisa melambaikan tangan, nggih. Ini ada dari Kecamatan Kangkung, Bodi, ingin bertanya dari Panwaslu Kangkung. Ya, silakan. Monggo, Pak. Silakan umum. Nggih. Monggo, bisa menyebutkan nama terlebih dahulu, nggih, Pak, nggih? Oke, sudah masuk suara saya? Sudah. Sudah ya? Nggih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Yang saya hormati Bu Delia selaku pembicara pada acara sesi seminar online ini. Menarik mencermati apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Ketua, bahwa tugas Bawaslu ini memang kalau kita amati adalah berat, karena tugas Bawaslu selain mengawasi penyelenggara juga mengawasi peserta pemilu, juga mengawasi ASN, kemudian juga mengawasi protokol kesehatan ketika kita mengadakan event pilkada di masa pandemi ini. Maka yang menjadi pertanyaan berat, pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan adalah bagaimana kita memaksimalkan fungsi dari Bawaslu itu, karena kita mengingat tugas dari Bawaslu itu sangat luas, yaitu mengawasi penyelenggara, kemudian peserta pemilu, ASN, dan bagaimana memastikan bahwa protokol kesehatan ini juga tidak diabaikan dalam pelaksanaan kegiatan pilkada ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya apa, Pak? Ya, Mbak Jihan. Mohon maaf, Pak, bisa diulang pertanyaannya apa, nggih? Belum, Pak, sebentar. Dibuka. Langsung saja jawab, Mbak. Oh, nggih, Bodi. Sudah diterangkan oleh Ibu itu ya? Iya. Terima kasih Pak untuk atensi pertanyaannya. Jadi bagaimana memaksimalkan Bawaslu dalam tugas pengawasan terkait dengan banyaknya objek pengawasan yang harus kita awasi. Yang pertama dari Bawaslu adalah memberikan pesan kepada jajaran kami, selain kami mengindek, tentunya pelajari dan pahami semua aturan terkait dengan objek-objek pengawasan tadi. Kemudian lakukan pencegahan yang pertama sehingga tidak akan terjadi pelanggaran yang akan lebih rumit dan mungkin tentunya juga akan menyita waktu, kemudian juga menodai demokrasi di Kabupaten Kendal ini. Jadi selanjutnya tetap bersikap netral dan jaga independensi ataupun integritas sebagai pengawas pemilihan. Kemudian karakter pengawas yang berkarakter pengawas, tidak menjadi pengawas yang berkarakter yang diawasi. Jadi intinya kita tetap tegakkan aturan sesuai dengan aturan yang dipakai oleh Pilkada 2020 ini. Jadi silakan
teman-teman pengawas untuk memaksimalkan tugas-tugas pengawasan kita. Yang pertama dengan memahami aturannya dulu. Ketika kita memahami aturannya, maka kita akan tahu apakah ini terjadi pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran. Seperti itu. Dan yang pertama adalah langkah pencegahan yang harus dikedepankan sebelum terjadi adanya pelanggaran. Karena kita tidak bisa membayangkan berapa banyak pelanggaran tanpa pencegahan. Kemarin ada ribuan sekitar 7.000 dugaan pelanggaran yang sudah kita cegah. Nah, kalau tidak ada pencegahan ini, kita bisa bayangkan berapa banyak pelanggaran yang harus kita tangani. Jadi penghasilan dari pilkada berapa banyak, tetapi juga bisa dilihat dari seberapa banyak pencegahan yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Jadi kesuksesan itu atau keberhasilan dari penyelenggaraan pemilihan itu bisa dilihat dari seberapa banyak pencegahan. Kalau dulu memang mungkin seberapa banyak jumlah penanganan pelanggarannya. Tapi kalau sekarang, karena kita ada fungsi pencegahan, maka kita kedepankan dulu pencegahan tersebut. Saya kira itu, Pak. Ya, itu tanya jawab terakhir ya, Bodi, atau masih mau membuka sesi tanya jawab lagi, Bodi? Kalau memang sudah cukup, gitu ya apa-apa. Apa sahabat Bawaslu yang mengikuti webinar atau masih ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya sudah cukup ya, Bu. Ya. Mohon perhatian sahabat Bawaslu yang mengikuti webinar ini, kita akan melakukan sesi foto bersama ini. Jadi untuk yang videonya belum aktif, silahkan diaktifkan terlebih dahulu videonya sehingga kita bisa foto bersama ini. Monggo sahabat Bawaslu yang videonya belum diaktifkan, ayo diaktifkan dulu untuk sesi foto bersama. Ayo, sudah diaktifkan semua videonya. Ini ada dua slide, akan kita slide akan kita foto 2 kali ya, agar terfoto semua. Pose pertama kita akan melakukan salam awas ya teman-teman sahabat Bawaslu. Bisa salam awasnya tangannya di kepal. Ayo kita akan foto bersama. Yang belum salam awas, ayo kita salam awas dulu untuk foto. 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya gaya bebas. Bisa pose apa? Senyum yang manis. Silahkan sahabat Bawaslu berpose paling manis. Siap, G? 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk sahabat Bawaslu yang sudah mengikuti webinar ini, yang sudah berpartisipasi dalam Bawaslu Bicara edisi ke-12 ini. Terima kasih Bu Odilia sudah menjadi pemateri untuk edisi ke-12 ini, Bu Odi. Sama-sama, Mbak Dian. Terima kasih juga untuk semua sahabat Bawaslu yang sudah mengikuti acara webinar ini, mengenal Bawaslu lebih dekat. Ya. Untuk teman-teman sahabat Bawaslu, jangan sampai ketinggalan mengikuti program Bawaslu Bicara ini, karena kita akan memberikan informasi terupdate yang sangat bermanfaat untuk teman-teman mengikuti berita situasi terkini mengenai pengawasan Pilkada Kendal tahun 2020. Demikian program Bawaslu Bicara edisi 12. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk sahabat Bawaslu semuanya. Mengingatkan jangan lupa untuk sertifikatnya, linknya sudah ada di kolom komentar, bisa diisi
Nanti sahabat Bawaslu yang mengikuti webinar hari ini dapat dikirim dari sini sertifikatnya. Untuk yang terakhir, jangan lupa ikuti terus program Bawaslu Bicara, jangan sampai ketinggalan karena kita akan selalu memberikan update-update menarik tentang pengawasan Pilkada Kendal tahun 2020. Kami yang bertugas mohon maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, salam awas, cegah, awasi, tindak. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ya, bisa tepuk tangan teman-teman. Kami pengawas pemilihan umum, berbagi kemerdekaan yang berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, mewujudkan harapan dewan asing. Bersama kami tak akan berhenti, ayo awasi. Ayo mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak diri di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, untuk demokrasi bangsa. Bersama para pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, untuk demokrasi bangsa. Bersama para pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Tidak mungkin dari kota Tegal